Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pemuda remaja. Malam ini kami boleh tiba di rumah-Mu ya Tuhan. Kami beribadah, menaikkan pujian syukur penyembahan kami kepada-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu yang akan menguatkan iman kami, menguatkan persekutuan kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biar hamba-Mu ya Tuhan dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat malam teman-teman. Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh ada di tempat ini. Seberapa kita yang datang, kita bersyukur oleh karena ada sidang Tuhan Tuhan, sehingga kita berkumpul pada malam hari ini. Mari teman-teman kita buka firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdiri. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Di depan juga ada Alkitab yang kertas. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Semua sudah dapat? Yang sudah dapat? Oke. Kita baca di firman Tuhan ini secara bergantian. Saya awali, namun nanti teman-teman bisa baca yang kedua. Demikian kita akan bergantian sampai selesai. Sebagai berikut di sana keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengendalikan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, terlalu tahu, lebih memiliki hawa nafsu daripada kasih Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menuntut sama orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang salah dan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti yang tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Silakan dulu teman-teman. Seperti biasa mengawali pembelajaran kita malam hari ini, saya bertanya kepada teman-teman, bagaimana kondisi kerohanian kalian sepanjang minggu ini? Apakah semakin ada pertumbuhan? Puji Tuhan ya. Bagaimana saat teduhnya? Lancar atau bolong-bolong? Oke lah, karena semua adalah proses ya. Tetapi yang penting adalah kita terus rindu dan mau memberikan waktu kita untuk Tuhan. Nah teman-teman, malam hari ini kita belajar tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Dikatakan dalam ayat ketiga bahwa ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang
suka. Masa itu berbicara waktu. Waktu seperti yang sekarang. Dan suka artinya akan timbul berbagai macam kejahatan ya, yang dilakukan oleh orang-orang. Ini teman-temannya, saya catatkan di sini. Bisa dibaca keadaan ini MC manusia ya. Keadaan manusia di mana ini? Di akhir zaman. Sebagaimana yang telah kita baca pada saat ini ya. Anggaplah ini manusia. Ini manusia ya. Anggap saja ini manusia. Ini ada matanya, ada hidungnya, mulutnya, rambutnya seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan di sana bahwa apa yang terjadi pada manusia. Ayat yang kedua. Apa dikatakan di sana? Manusia? Ya, manusia akan mencintai. Tulisan itu jelek tapi yang penting bisa dibaca ya. Mencintai dirinya sendiri. Ini karena tidak terbiasa menulis di papan, jadi seperti itu. Yang kemudian apa lagi? Yang kemudian menjadi menjadi hamba uang. Ini akan kita jelaskan, saya jelaskan nanti ya. Yang kemudian apa lagi? Membual. Kemudian membual. Lanjut apa di sana? Menyombongkan. Bisa dibaca? Arab kemudian misalnya jelek. Apalagi sedang menyombongkan diri. Apakah di sana? Ya, mengundurkan diri menjadi pakai ini ya, bom. Lanjut apa lagi? Memberontak terhadap orang tua atau ortu, singkat saja. Kemudian apa lagi? Tidak tahu atau tidak mau? Tidak tahu atau tidak mau? Tidak tahu. Berterima kasih. Lanjut. Tidak peduli dengan agama. Tidak tidak memperdulikan agama. Apalagi? Masih ada? Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Apalagi? Suka menjelekkan orang. Suka menjelekkan orang. Apalagi? Tidak dapat mengekang diri. Apalagi? Garang.
tidak suka yang pahit. Ada lagi? Suka berkhianat. Betul mengkhianat. Tulisannya mengkhianat. Mengkhianat. Mana kayak berapa itu? Suka berkhianat. Nah, ini ya. Suka berkhianat. Apa lagi? Tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang. Tidak berpikir Panjang. kalau tidak berpikir pendek ini. Terus apa lagi? Berlagak tahu. Berlagak tahu. Sok tak ya? Berlagak tahu. Apa lagi? Lebih menuruti hawa. Tidak ada nafsu yang hawa nafsu. Apa lagi? Sudah? Masih ada kenal? Cek dulu. Oke. Kita akan lihat teman-teman ya. Jadi Alkitab yang kita baca hari ini itu mengajarkan kepada kita tentang keadaan manusia di akhir zaman. Di dalam ayat yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan tadi bahwa akan datang masa yang suka, ya. Jadi teman-teman, masa ini berbicara waktu yang ada, waktu yang ada sekarang. Bisa dimengerti, ya? Ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Berarti masa yang berbicara waktu ini, waktu yang ada sekarang. Kemudian dikatakan bahwa masa yang suka, artinya ini akan timbul berbagai macam kejahatan. Jadi akan apa namanya? Dikatakan di sana bahwa akan datang masa yang suka. Akan datang masa atau waktu-waktu yang jahat. Nah, apa saja itu yang dikatakan yang terjadi di masa-masa yang sukar itu? Yang pertama adalah dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Bahwa dia itu akan fokus kepada diri sendiri. Segala sesuatu berfokus kepada dirinya. Pokoknya dirinya itu harus lebih dari yang lain. Sehingga ya memang cuma dirinya saja. Segala sesuatu yang dilakukan yang penting bagi dirinya itu baik dan menguntungkan. Dia berupaya bagaimana mendandani dirinya dengan baik seperti itu, dan dia tidak lagi mencintai Tuhan. Jadi boleh dikata bahwa Tuhan ini berada di bawah dia, ya, dia di atas, gitu. Kemudian yang kedua, manusia akan menjadi hamba uang. Salahkah kalau manusia mencari uang? Tidak. Oke. Salahkah kalau manusia mengumpulkan uang? Tidak. Kenapa tidak salah? Iya, karena uang ini adalah kebutuhan. Coba kalian tidak punya uang, pasti kalian akan merasa nyut-nyut, segala macam penyakit akan muncul, stres dan sebagainya. Itu tidak. Tuh, kenapa? Karena uang ini adalah salah satu kebutuhan yang dapat memenuhi kebutuhan. Itu tidak salah.
yang penting bisa mendapatkan keuntungan bagi dia. Sehingga banyak orang yang akan menjadi hamba uang, dia menghalalkan berbagai macam cara, dan pada akhirnya dia melakukan kejahatan. Karena bagi dia, bagaimana caranya dia mendapatkan uang, bagaimana caranya itu yang penting dia mendapat uang. Sekali lagi teman-teman, kalau tidak salah kita mencari uang, tetapi jangan sampai kita menghambakan diri. Artinya menjadi hamba uang artinya kita berbudak. Sehingga saya katakan tadi ada orang yang karena uang dia mencuri, betul ya? Ada orang yang karena uang dia membunuh, dia bunuh orang kemudian dia ambil uangnya dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang mengedarkan uang palsu. Jadi hati-hati teman-teman bahwa jangan sampai kita diperbudak. Betul kalau kita butuh, saya pun butuh yang banyak uang. Tetapi jangan sampai engkau diperbudak. Mengerti ya? Apalagi membuat. Apa artinya membuat? Ada yang tahu? Mengarang cerita. Betul tidak? Membuat itu membuat cerita-cerita yang sebuah kebohongan. Oke, jadi teman-teman, membuat di sini sama artinya dia pamer. Pamer sesuatu. Ya, misalkan LG punya barang, teman-temannya tidak punya. Saya punya barang ini. Ya, jadi dia pamer. Dia memamerkan apa yang dia miliki. Bahkan ada orang yang pamer kepintaran, betul ya? Sehingga dia menganggap orang lain itu di bawah. Ada orang yang mungkin dia pamer handphone, ada mungkin handphone itu bagus. Ada di sini yang pamer pacar? Tidak ada ya? Bino? Ngana? Ada pamer pacar? Tidak ya? Dan lain sebagainya. Pamer mobil. Bahkan mungkin juga ada orang yang pamer dia punya talenta dalam pelayanan. Memang ini sulit untuk dideteksi, ya. Mungkin dia memimpin pujian, ingin memperdengarkan atau memperlihatkan suaranya yang bagus. Kemudian juga mungkin ada yang pamer dia bisa musik mental. Jangan ke situ. Mungkin ada yang pamer, wah saya bisa musik. Maaf ya, bukan maksud. Dan sebagai ini juga pamer kekayaan. Ya, jadi ini yang terjadi teman-teman, bahwa akan ada masalah di mana orang itu akan membuat dia pamer. Dan ini membuat itu dekat dengan menyombongkan diri. Karena dia sudah punya segala-galanya, maka dia merasa lebih dari orang lain. Makanya dia menjadi sombong. Jadi sombong itu teman-teman artinya bahwa dia merasa lebih dari orang lain. Dan dia pasti tidak mau untuk disaingi, betul ya? Jadi berbahaya. Dia akan merasa lebih dari orang lain. Ada juga yang sombong rohani. Ada yang sombong rohani, merasa dia lebih rohani dari orang lain, padahal sebenarnya dia munafik. Ada tidak? Ada banyak. Bisa bersama, ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya apa lagi? Menjadi fitnah. Orang lain tidak melakukan salah, yang ingin cerita kesalahan kemarin. Oh si A itu begini. Jadi si B ingin cerita ke si C. Si A itu begini. Dia cerita lah. Dan pada akhirnya tersebarlah cerita itu padahal tidak betul. Dia suka fitnah.
dekat dengan apa ya? Itu istilah gosip. Ya. Dia suka gosip. Dia suka fitnah orang lain. Kalau orang lain, kalau tetangga itu dia lihat mungkin, dia ini perekonomiannya bagus, dia fitnah. Oh, dia pakai apa? Dia pakai apa? Bagaimana cara dia mendapatkan kekayaan? Gitu ya. Pernah dengar seperti itu? Iya. Ada orang yang karena dia kemudian dia bekerja, berkati, memberikan dia harta, kemudian yang lain merasa ingin. Gitu. Dia itu mendapatkan harta dia dengan begini dan banyak sebagainya. Pokoknya banyak lah. Apalagi? Iya, memberontak terhadap orang tua. Dia menjadi anak yang durhaka. Hukum Taurat berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi teman-teman bahwa orang tua kita itu adalah wakilnya Tuhan ya di dunia ini. Papa, mamanya kita adalah wakilnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mereka, ibu kita Tuhan pakai untuk melahirkan kita, mendidik kita, merawat kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi sebagai anak kita harus menghormati mereka, sama seperti kita menghormati Tuhan. Kalau ada anak yang tidak hormat sama orang tua, itu disebut sebagai itu. Ingat cerita Malimunda, katanya menjadi batu, itu cerita misalnya. Jadi memberontak. Bahkan ada yang sampai membunuh orang tua. Ya, ini sangat-sangat membunuh. Karena kita berkata bahwa masa-masa yang seperti itu akan terjadi. Dan ada begitu banyak orang atau anak yang akan memberontak terhadap orang tua. Tidak ada sini yang suka memberontak, ada yang suka membantah, sama betul. Mulai sekarang bertobat. Ya, kasihan orang tua kita sudah melahirkan kita, merawat kita. Saat ibu kita mengandung selama 9 bulan, bagaimana pendekatannya? Sampai ibu kita atau mamanya kita itu susah makan, ya. Dan waktu dia melahirkan kita, itu adalah hidup dan mati. Dia memperlakukan hidup kita. Dan pada hari kita lahir, sakit yang dia rasakan itu terobati ketika kita lahir ke dalam dunia, ya. Dan dia mendidik kita, dia rawat dan sebagainya. Tengah malam pun kita nangis, siapa yang bangun? Mama atau papa? Mama. Jadi ingat ya pengorbanannya. Mama yang telah mengandung kita, melahirkan kita, kemudian papa yang mencari nafkah, mereka kerjasama ya. Jangan ada yang sudah membantah sama orang tua. Selagi mereka masih ada, hormati mereka, mengabdilah kepada mereka, karena ketika mereka sudah tidak ada lagi, maka ya sudah, tidak ada lagi orang tua. Oleh karena itu selama orang tua kita masih ada, hormati mereka, karena nanti juga kalian akan menjadi papa dan mama. Oke. Apalagi manusia kan, dia tidak tahu berterima kasih. Pernah ada orang seperti ini? Pernah? Sudah ditolong, sudah dibantu, dia tahu berterima kasih. Berarti dia sampai orang apa? Tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih kepada orang lain, dan juga dia tidak mau atau tidak berterima kasih kepada Tuhan.
mengaku sudah diselamatkan, tetapi tidak mau datang beribadah, tidak mau berkorban bagi Tuhan dan bagi pelayanannya, tidak mau berterima kasih. Kemudian apa lagi? Tidak memberikan anak-anak. Pokoknya acuh acuh. Menyebut diri Kristen, tetapi tidak peduli terhadap kegiatan ibadah. Ya, banyak kan terjadi seperti itu. Apalagi tidak tahu masih. Bagaimana itu? Tidak tahu masih. Hidup bagaimana itu? Tidak tahu masih. Tidak tahu bagaimana cara mengasihi orang lain. Iya, dia tidak tahu, dia tidak mau mengasihi orang lain. Kembali ke yang pertama tadi, dia hanya mengasihi dirinya sendiri. Jika dia tidak mau, dia tahu mengasihi orang lain. Karena dia tidak tahu mengasihi, maka kemudian dia tidak mau. Dia mau apa? Iya. Dia tidak mau berdamai. Meskipun mungkin orang sudah minta maaf sama dia, dia tidak mau. Yang dia mau bagaimana dia terus bermusuhan dengan orang lain. Sehingga baginya bagaimana orang lain itu bisa celaka. Ya. Maka di mana dia ada, pasti akan ada kekacauan. Pada orang seperti ini tidak mau berdamai, belum sudah pernah, belum ya. Misalnya ada orang yang berselisih, si A dengan si B berselisih paham. Kemudian meskipun diperdamaikan, dimediasi, tetap tidak mau berdamai. Ya, tidak mau berdamai. Nah, orang yang tidak mau berdamai ini, dia akan selalu merasa benar, dan orang lain itu salah. Tuh lihat. Jadi orang yang selalu merasa diri benar, orang yang tidak mau berdamai, dia merasa diri benar, saya benar, dan orang lain salah. Kemudian apa lagi? Karena dia tidak mau berdamai, maka dia suka menjelekkan orang lain. Pokoknya baginya itu orang lain itu jelek matanya. Bukan hanya jelek matanya, tetapi dia menjelekkan. Contohnya apa? Dia akan mengumbar kesalahan orang lain. Betul ya? Kemudian dia akan menceritakan kepada orang lain. Tujuannya apa? Supaya orang lain ikut membenci. Gitu. Kalau selanjutnya apa? Dia dapat menahan diri, artinya dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Gitu ya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Dan orang seperti ini sudah pasti dia orangnya garang. Garang artinya pemarah. Pernah lihat orang pemarah? Suka marah-marah? Pernah? Pokoknya dia garang, pemarah. Jadi kita lihat mukanya, aduh menakutkan. Pernah nggak lihat orang yang pemarah? Pernah? Tapi itu akan nampak kalau wajahnya kan, makanya merah. Dia
suka marah, bahkan marah-marah, meledak-meledak, ya, amalannya meledak-meledak. Jadi seakan-akan rumah ini ada yang mengganggu hidup gue. So sedikit saja kita bicara salah paham dengan dia akan meledak. Bisa didengar kita? Rata pernah lihat orang yang gampang suka marah-marah, pemarah. Sadarkan dia seperti yang marah. Nah, karena dia gampang suka marah-marah, pemarah, maka dia tidak suka yang suka yang baik. Orang kan suka yang baik, orang suka damai, orang suka berdamai. Tapi dia tidak suka. Pokoknya tidak suka yang baik. Mana yang lebih cepat teman-teman? Membangun sesuatu atau merusak sesuatu? Merusak. Lebih cepat ya. Tidak pernah merusak. Apa yang merusak? Merusak yang apa yang pernah kau bikin? Misalkan orang itu bikin rumah, ya. Ini pernah terjadi. Saya pernah nonton di TV. Suami istri sudah membangun rumah, tiba-tiba mereka ada masalah. Rumahnya tidak menentukan. Rumah yang mereka bangun bertahun-tahun, butuh dana yang begitu banyak, dalam sekejap pertemanan yang kita bangun selama ini itu bisa hancur seketika, hancur seketika. Kalau di dalamnya ada orang yang tidak suka yang baik. Makanya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya jangan bergaul ya. Jangan sampai pergaulan itu mempengaruhi kalian punya kebiasaan. Nah ini, karena dia tidak suka yang baik, maka dia suka berkhianat. Berkhianat artinya dia tidak setia. Pertama dia berjanji, saya akan setia terhadap hanya engkau satu-satunya pujaan hatiku, kira-kira seperti itu. Dia temani sore lagi sama. Toh, berkhianat dia. Kalian lihat bisa jelas siapa jelas? Dia adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Dia setia dengan Yesus, setia dengan Yesus, setia melayani, bahkan dia itu berdahara. Tapi yang terjadi, dia mengkhianati. Jangan sekali ada kalian yang mengkhianati Tuhan ya. Kalian sudah ditebus, kalau diberikan sama Tuhan kekal. Jangan sampai mengkhianati Tuhan karena cinta. Jangan berpacaran dengan yang lain, ya. Tidak ada. Suka berkhianat, sama teman juga suka berkhianat. Kenapa lagi? Tidak berpikir panjang. Dia tidak pikirkan dampak dari apa yang dia buat. Pokoknya dibuat saja. Bahkan juga kadang orang seperti ini ceplos-ceplos, ya. Ceplos-ceplos berbicara tanpa pikir panjang. Panjang. Dan yang kedua, yang terusnya apa di sini dia sotak dia. Sotak ya, sotak. Itu bahasa apa itu? Bahasa malu.
Bahasa gaul kan? Atau bahasa kekinian. Sok tahu dia. Artinya dia sok tahu lah. Padahal tidak tahu. Dia berlagak tahu. Padahal dia tidak tahu. Karena satu sama. Dan yang terakhir adalah Dia lebih menuruti hawa. Ini berbahaya. Ketika seseorang lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti apa yang Tuhan banyak. menuruti hawa nafsu. Dan kadang-kadang ini itu menuju kepada sesuatu yang bersifat amoral. Kalian tahu amoral? Apa ya? Pokoknya pikirannya itu kotor, hal-hal yang seks begitu. Kemudian dia pada akhirnya melampiaskan. Banyak. Nah, kita lihat di dalam ayatnya yang ke mana ini? Ayat yang kelima dikatakan di sana. Apa yang dikatakan di sana? Iya. Dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-6, secara lahiriah dengan ibadah mereka tadi mereka mengingkari mereka juga ikut beribadah. Tetapi perhatikan, kegiatan keagamaan yang mereka lakukan itu hanya bersifat lahiriah supaya dilihat oleh untuk menyembunyikan kesalahan ini semua yang dia lakukan. Bukan kita menghakimi orang lain, bukan. Tetapi banyak orang yang beribadah tetapi masih mencintai dirinya sendiri. Beribadah tetapi masih menjadi hamba. Ibadah tapi masih suka pamer. Ibadah tapi masih suka menyombongkan diri. Ibadah tapi masih suka menjadi fitnah. Ibadah tapi memberontak terhadap orang tua. Dia beribadah tetapi di dalam kesehariannya dia tidak berterima kasih. Dia beribadah tetapi dia tidak mempedulikan agama. Sebenarnya ini dia ibadah sebenarnya dia tidak mempedulikan. Tidak tahu Masihi dan seterusnya. Bahkan dia masih suka marah-marah. Apa yang Tuhan perintahkan sama kita? Apa yang Tuhan katakan di di dalam kalimat selanjutnya? Jauhilah mereka. Siapa mereka itu? Yaitu mereka yang beribadah secara lahiriah. Kenapa kita harus menjauhi? Supaya kita tidak terkontaminasi, supaya kita tidak terpengaruh. Karena kita berkata bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jauhilah mereka. Jauhilah mereka karena jangan sampai kita, teman-teman, kita dalam terus oleh Kristus. Ya. Kita telah mengakui dosa-dosa kita di dalam Tuhan. Dan kita telah berkomitmen untuk meninggalkan masa lalu kita. Maka sekarang fokuslah untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Ibadah bukan sekedar hadir supaya nanti orang sebenarnya tanyakan
Ibadah itu berbicara hubungan kita kepada Tuhan. Kemudian kalau hubungan kita kepada Tuhan, maka hubungan kita kepada sesama juga akan baik. Dan ketika hubungan kita dengan sesama baik, maka karakter-karakter yang buruk juga akan baik. Kenapa? Ingat, karena hidup kita fokus kepada Kristus. Jangan sampai kita rajin rutin beribadah, tetapi hal-hal seperti masih saja kita lakukan. Memang tidak ada manusia yang sempurna, ya. Tetapi setiap hari, ini kan ceritanya dari tangga yang sampai di atas. Jadi setiap hari teman-teman seharusnya hidup kita segala yang jalan semakin terkikis. Betul ya? Semakin kita naik tangga, dan ketika kita naik tangga yang kedua kita jatuh lagi, kita harus sadar dan minta ampun sama Tuhan. Ya, minta ampun dan minta ampun sama Tuhan. Salah. Kemudian kita jalan lagi dalam pertemuan kerohanian kita. Waktu saya selama tidak dulu baca cerita dan sebagainya, sadar kembali. Kemudian bangun kembali hubungan Tuhan. Soalnya saya tidak bicara dengan teman yang itu, bangun kembali hubungan Tuhan. Karena Kristus telah menyelamatkan kita. Seharusnya hidup kita sebagai kepada Tuhan. Di usia kalian yang masih muda, ingat, banyak masalah, banyak godaan, tetap fokus kepada Tuhan. Selalu berdoa. Kenapa? Karena kita tetap mengenal Tuhan. Kalau kita berkata roh memang penuh tetapi daging lemah. Ada saatnya di mana kita tidak bisa untuk menolak. Seperti contoh-contoh ini. Tetapi kita hanya bisa kuat ketika kita datang kepada Tuhan. Dan dengan demikian iman kita akan semakin maju dan semakin berkembang, dan Tuhan akan memakai kita untuk semakin giat di dalam melayani Tuhan. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami malam hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Biarlah kami terus memperhatikan setiap waktu demi waktu dalam hidup ini, sehingga kami dapat mempergunakan waktu kami untuk terus mempermuliakan nama Tuhan, untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Meskipun banyak tantangan dalam hidup kami Tuhan, tapi kami mau terus berserah, percaya dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk menolong kami, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa. Berkati Tuhan anak-anak yang ada pada malam hari ini, berkati dalam kehidupan mereka, di dalam masa muda mereka yang Tuhan menolong. Biarlah Tuhan menggunakan masa muda mereka untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Setiap kali kita berhubungan Tuhan percayakan kepada mereka, biarlah mereka gunakan itu untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terus mereka teman-teman menghidupkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.